Oke, baik. Nah, tadi sudah dicoba kan membuat fragmen sederhana. Nah, jadi begini, di frame layout memiliki sifat dasar seperti ini. Semua komponen view di dalam frame layout sifatnya menumpuk. Nah, jika ada satu view, satu tampilan yang berada di posisi paling atas. Jadi kalau kita melihat tampilan di ponsel, ada view tampilan paling atas, dia nanti akan menjadi alas dari sebuah view yang berikutnya yang akan kita buka selanjutnya. Begitupun nanti view yang paling atas akan menjadi alas lagi di view yang selanjutnya, begitu seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan hierarki frame layout. Dengan karakteristik seperti ini, frame layout merupakan sebuah layout yang paling optimal dalam proses manipulasi penampilan objek fragmen ke layar pengguna. Nah, setelah kita tadi belajar menggunakan fragmen sederhana tanpa harus menggunakan berpindah activity. Nah, dengan fragmen tentu terlihat lebih mudah, bukan? Nah, coba kita breakdown satu persatu perintah dari fragmen yang sudah kita tulis tadi. Oke. Di sini yang mulai dari fragment manager, mFragment manager sama dengan getFragment manager dan seterusnya sampai mFragment transaction.commit. Jadi ada 5 baris ya. Nah, 5 baris tersebut yang sudah kita ketikkan tadi itu merupakan suatu pemanfaatan dari fragment manager, yaitu gunanya atau fungsinya untuk mengorganize atau mengkoordinasi semua fragmen yang terdapat dalam sebuah activity. Nah, dengan cara kita tadi sudah menempelkan kategori fragmen. Nah, kategori fragmen yang sudah ditempel ke dalam activity menggunakan fragment transaction. Nah, di sini apa bedanya antara metode replace dan metode add ya? Ketika kita ingin menampilkan suatu fragmen baru, kita bisa pakai replace atau add. Bedanya begini. Jika kita menggunakan add ya, kita nanti akan menumpuk dari satu fragmen, add fragmen berikutnya, add fragmen berikutnya, seperti itu. Akan tetapi kalau kita mereplace salah satu fragmen ini akan direplace dengan fragmen lainnya, dia akan hilang. Lalu direplace lagi dengan fragmen berikutnya. Seperti itu. Nah, yang sudah kita lakukan tadi, contohnya home fragment dengan objek fragmen yang baru. Home fragment, kemudian kita replace dengan kategori fragmen. Nah, contohnya yang seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin menanyakan nih, kenapa kok di mFragment transaction .add to backstack dalam kurung 0 yang baris keempat itu tadi ya, kenapa kok ada add to backstack? Nah, jadi begini, kita menggunakan add to backstack 0 ketika kita ingin objek fragmen yang saat ini kita ciptakan itu masuk ke dalam fragmen stack yang nantinya ketika kita tekan tombol back. Jadi kalau dalam tampilan user di ponsel, ketika kita sudah berada dalam salah satu tampilan atau view di fragmen tertentu, kemudian kita tekan tombol back, maka dia akan keluar atau dia akan menampilkan objek fragmen sebelumnya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba baris tersebut yang ada add to backstack 0, coba dihapus, lalu dijalankan. Apa yang terjadi? Nah, pasti nanti jika kita sudah tekan tombol back, maka aplikasinya akan langsung tertutup. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita pakai add to backstack, dia kembali ke
fragmen yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu materi tentang fragmen sederhana. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.